Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya gimana cara Islam bisa berkembang di Indonesia? Lalu, apakah disebarkan lewat perang? Ternyata enggak guys, maksudnya Islam tuh damai banget. Nah, kali ini kita bakal fokus bahas persebaran Islam di Jawa dan Kalimantan, yaitu melalui Kerajaan Banten dan Banjar. Sebelum menjadi Kesultanan Islam, Banten berada di bawah Kerajaan Sunda bercorak Hindu-Buddha. Islam masuk lewat jalur perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat yang datang mencari rempah-rempah. Pelabuhan Banten yang ramai membuat Islam cepat menyebar di masyarakat pesisir. Banyak pedagang Muslim menetap lalu menikah dengan bangsawan lokal sehingga Islam semakin berkembang. Wali Songo juga menyebarkan Islam lewat wayang, gamelan, dan kesenian tanpa menghilangkan budaya lokal. Pada abad ke-16, Sunan Gunung Jati bersama putranya, Maulana Hasanuddin, menyebarkan Islam lebih luas di Banten. Tahun 1526 sampai 1527, pasukan Islam dari Cirebon dan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Maulana Hasanuddin kemudian menjadi Sultan pertama dan Banten berubah menjadi pusat pemerintahan Islam. Penasaran nggak sama fun fact dari Kerajaan Banten? Fun fact-nya yaitu Islam di Banten menyebar lewat akulturasi budaya seperti wayang dan gamelan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu masa kejayaan Banten yang terjadi saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Banten menjadi pusat perdagangan dunia dengan komoditas lada dan cengkeh yang membuat banyak pedagang asing datang, sehingga masyarakat Banten terbuka terhadap budaya luar. Namun VOC merasa terancam, lalu mengadu domba Sultan Ageng dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Akibat konflik itu, Sultan Ageng ditangkap dan Banten melemah hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1813 pada masa Thomas Stamford Raffles. Kalau peninggalan Kesultanan Banten, kira-kira apa aja ya? Kita bahas yuk. Pertama, Masjid Agung Banten yang menaranya mirip mercusuar dan memiliki arsitektur dengan sentuhan Tiongkok. Kedua, ada Keraton Surawanan, yaitu bekas pusat pemerintahan yang kini hanya tersisa fondasi dan kolam pemandian. Ketiga, ada Benteng Spelwijk sebagai bukti pengaruh Belanda di Banten. Keempat, ada prasasti batu tulis Banten berukir kaligrafi Arab setinggi 2,5 meter. Kelima, ada naskah Sunda kuno dan Arab Begon yang menggunakan huruf Arab dengan bahasa Sunda atau Jawa. Keenam, ada Keraton Kalibon, yaitu bekas kediaman Sultan yang kini tinggal pondasi dan gapura. Terakhir, ada Pelabuhan Banten yang menjadi bukti bahwa Banten pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Nah, sekarang kita lanjut ke Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri di Kalimantan Selatan tahun 1526. Sebelumnya, wilayah ini dikuasai Kerajaan Negara Daha yang bercorak Hindu. Karena konflik perebutan kekuasaan, Raden Samudra meminta bantuan Kesultanan Demak. Demak membantu dengan syarat Raden Samudra dan pengikutnya memeluk agama Islam. Setelah berhasil mengalahkan negara Daha, Raden Samudra naik tahta sebagai Sultan Syriansyah dan mendirikan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berkembang menjadi pusat perdagangan penting karena letaknya strategis di jalur sungai dan dekat laut. Hasil utama kerajaan ini berupa lada, intan, rotan, dan kayu. Banyak pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok datang berdagang. Selain perdagangan, Banjar juga menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan. Belanda kemudian ikut campur dalam pemerintahan Banjar hingga memicu Perang Banjar pada tahun 1859. Konflik dipicu pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan yang didukung Belanda dan dianggap boneka kolonial. Hal ini memicu perlawanan Pangeran Antasari dengan semboyan Wajah sampai Kaputing. Perang berlangsung lama karena medan sulit dan taktik gerilya rakyat. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapus Kesultanan Banjar dan menjadikannya sebagai wilayah jajahan langsung. Perlawanan tetap berlanjut hingga awal abad ke-20. Untuk fun fact-nya, Kesultanan Banjar dibangkitkan kembali tahun 2010 untuk melestarikan budaya dan sejarah Banjar. Dan Sultan Banjar saat ini adalah Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mutasim Billah. Baik, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Banjar. Yang pertama ada Candi Agung Amuntai. Candi ini dibuat pada abad ke-14 yang merupakan peninggalan Pujatmika yang dijadikan pusat pemerintahan dan keagamaan Hindu pertama di Kalimantan. Yang kedua ada Masjid Sultan Suryansah.
Masjid ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan dengan arsitektur khas Banjar dan menjadi pusat dakwah pertama kerajaan. Yang ketiga ada Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini berisikan hukum Islam yang membahas ibadah, muamalah, dan kearifan lokal Banjar. Dari Banten hingga Banjar, sejarah membuktikan bahwa Islam berkembang melalui perdagangan, budaya, dan persatuan masyarakat. Peninggalan serta perjuangan para tokohnya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia yang patut kita lestarikan dan pelajari bersama. Terima kasih sudah menonton.